Romo, Pastor, Bapak Ibu, dan adik-adik OMK, marilah kita mulai rekoleksi kita pada pagi hari ini. Semuanya semangat dan semuanya sehat. Baiklah, kita akan awali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Fred. Silakan Pak Fred. Baik, selamat pagi para Romo, teman-teman semua. Mari kita mengawali rekoleksi kita dengan doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hari ini, terutama di dalam masa Prapaskah ini. Engkau menganugerahi kami kesempatan untuk memeriksa diri dan hidup kami, untuk meraih pengampunan yang berasal daripada-Mu melalui pertobatan kami. Pada kesempatan siang ini, kami kembali berkumpul dalam Zoom meeting untuk mengikuti rekoleksi Dewan Paroki Pleno sebagai bekal tugas pelayanan kami ke depan. Hadirlah bersama kami, bukalah mata, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pembekalan ini, rekoleksi ini, tidak saja sebagai persiapan untuk menjalankan tugas pelayanan kami, tetapi juga membawa kami sampai pada kesadaran bahwa tugas pelayanan yang kami emban bukan sebagai tugas dan kewajiban, tetapi menjawab panggilan perutusan-Mu sebagai murid-Mu. Berkatilah juga Romo Eko yang akan membimbing kami, agar apa yang Romo Eko sampaikan adalah karena tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkatilah perangkat yang kami gunakan, agar rekoleksi ini boleh berjalan lancar dari awal hingga akhir. Untuk teman-teman kami yang belum hadir, kiranya Engkau membantu menyingkirkan segala hambatan yang menghalangi mereka untuk hadir bersama kami, dan mempergunakan kesempatan rekoleksi ini sebaik-baiknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Fred atas doa paginya yang begitu indah dan begitu lengkap. Baiklah Bapak Ibu dan saudara adik-adik OMK yang terkasih, kita akan awali rekoleksi kita dengan kata pengantar yang akan dibawakan oleh Pastor kepala kita, yaitu Pastor Andre. Silakan Pastor Andre. Terima kasih Ibu Marita. Sebenarnya bukan kata pengantar lah ya, lebih pada ucapan terima kasih pertama-tama untuk Romo Eko yang sudah bersedia membantu kita datang dan membimbing kita dalam rekoleksi ini. Terima kasih untuk rekan-rekan sepelayanan anggota DPP semuanya yang hadir. Tentu saja saat ini momen yang bagus sekali bagi kita untuk mengadakan rekoleksi, karena bertepatan dengan peristiwa dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyendiri di padang gurun untuk mempersiapkan misi yang mesti dia jalankan dari Bapa. Kalau Yesus dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita saat ini dibantu oleh Romo Eko dan Romo Andres nanti setelah makan siang, tentu saja seperti yang Pak Fred katakan dalam doa, Roh Kudus juga bekerja atas diri dua pastor ini yang akan membantu kita dalam permenungan. Nah, rekoleksi ini juga tadi sudah dikatakan bukan hanya sebagai persiapan Prapaskah untuk kita semua, tapi lebih-lebih sebagai bekal untuk kita dikuatkan, kita diteguhkan dalam perutusan yang kita terima sebagai anggota DPP Paroki Danau Sunter, ya.
Dan harapan saya semoga roh Tuhan sungguh menyertai kita selama rekoleksi ini dan selama kita menjalankan tugas perutusan yang kita emban, yang kita mesti lakukan, ya. Jadi mari kita siapkan hati pikiran kita buka hati kita untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Romo Eko maupun Romo Andres nanti setelah makan siang. Itu saja dari saya pengantarnya. Mari kita ikuti dengan seksama. Terima kasih Romo Pastor Andre atas kata pengantarnya. Untuk kita semua, ya hari ini kita akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Romo Eko. Siapa Romo Eko itu? Mari kita berkenalan dengan Romo Eko. Ya Bapak Ibu, ini adalah Romo Eko Wahyu ESC. Romo Eko mempunyai nama lengkap Romo Constantius Eko Wahyu OSC. Beliau lahir di Bandung tahun 1969. Beliau juga bersekolah SD dan SMP di Bandung. SMA beliau di Seminari Mertoyudan. Fakultasnya adalah Filsafat Universitas Parahyangan. Tahun 1995 sampai 2018 beliau bertugas di Rumah Retret Pratista Cimahi. Desember 1996 beliau tabisan imam. Kemudian mengikuti kursus lanjutan konseling keluarga di Filipina. Tahun 2018 dan sampai 2019 tugas di Tebing Tinggi Medan. 2019 sampai sekarang di Gereja Santa Helena Tangerang. Ya, demikianlah sekilas riwayat hidup Romo Eko. Baiklah, Bapak, Ibu, dan adik-adik AMK sekalian, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu, bagi yang memiliki pertanyaan nanti pada saat Romo Eko sedang sharing, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ini. Ya, baik, selamat datang Romo Eko. Silahkan Romo Eko untuk memberikan sharingnya bagi kita semua, pelayanan, beban, atau berkat. Terima kasih Ibu Marita. Terima kasih banyak Romo Andre atas undangannya. Ini sebuah berkat Tuhan bahwa saya boleh berada di tengah-tengah para pelayan Paroki Santo Andreas ya. Paroki apa Bu? Santo Andreas ya? Yohanes Bosco. Sorry, ada SDB, kenapa kok saya lupa ya Yohanes Bosco ya? Kita diuji nih, apakah kita tahu nama gereja kita ini? Saya kan tugas di sini pas pandemi, jadi nggak kemana-mana. Jadi pada siang hari ini kita mau berbicara tentang apakah pelayanan itu berkat atau beban. Waktu saya melihat tema ini, saya tersenyum gitu. Saya tersenyum kalau pelayanan itu beban, gitu ya. Pasti para pastor tidak akan secerah Romo Andre ini. Dan tidak selembut Pastor Anto tadi gitu ya. Kalau beban gitu ya. Tapi kalau kalau pelayanan ini pun berkat, kenapa kok banyak orang kalau dijadikan ketua lingkungan langsung menghindar? Jangan saya belum layak, saya belum pantas gitu ya. Kapan layaknya? Nanti setelah dipeti mati baru layak menghadap Tuhan, bukan layak melayani Tuhan, begitu ya. Jadi ini hal yang membuat saya terpicu untuk menjawabnya lewat apa? Lewat kitab suci tentunya, karena toh firman Allah itu adalah kekuatan, apalagi Yesus pun sama. Tadi Romo Andre berkata tentang minggu ini adalah minggu di mana kita berbicara tentang Yesus ke padang gurun, retret 40 hari 40 malam, berpuasa dan digodai. Dan pada saat digoda, Yesus di dalam menjawab selalu mengutip firman Allah.
ada firman tertulis. Ada firman tertulis, 3 kali ngomong seperti itu. Jadi kalau kita punya masalah, rupanya kita harus mencari apa? Mencari kekuatan dari firman Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan besar. Pelayanan ini beban atau berkat? Saya ingin mengambil permenungannya dari Injil Yohanes. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi, kalau kita melihat perikop ini, ada sebuah koneksi yang amat sangat erat antara engkau mengasihi dan tugas menggembalakan. Jadi ini adalah hubungan yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Jadi kalau engkau mengasihi aku, do something, do something. Yesus tidak mengatakan bahwa kalau engkau mengasihi aku, ya sudah, kamu kasihi saja. Tidak. Bahwa kasih itu tidak bisa menjadi kasih sebelum diwujudkan. Bahwa cinta itu hanya menjadi sebuah kebohongan kalau tidak ada action, tidak ada tindakan. Jadi kalau Anda berkata, "Saya amat sangat mencintai gereja Yohanes Don Bosco. Saya sangat cinta imanku." Tapi pada saat diminta pelayanan, "Jangan sekarang, belum, saya masih punya repot, saya masih banyak tugas, harus jangan sekarang." Maaf. Cinta Anda, maaf. Omong kosong. Karena apa? Karena jelas di dalam Injil Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak banyak bertele-tele mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya apa? Lakukan sesuatu untuk domba-dombaku. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan rupanya pelayanan itu bukan pilihan. Pelayanan itu bukan mau atau tidak. No, mampu atau tidak, enggak. Jadi jangan, pokoknya mau atau tidak, nggak banyak cincong lah gitu ya. Itu pelayanan. Jadi pelayanan adalah the act of love to my God. Jadi memang pelayanan itu adalah tanda saya mencintai Tuhan. Jadi kasih Allah itu bukan sesuatu yang tak berwujud. Kasih Allah bukanlah sesuatu yang tak nampak. Kasih Allah ditunjukkan di dalam apa? Di dalam penyerahan diri. Tentunya kita bisa berguru pada Sang Guru sejati, Yesus pun demikian. Pada saat Yesus mencintai Bapa, dia hidup sungguh hanya untuk melakukan apa yang Bapa mau. Maka Yesus kelihatan di dalam kisah yang kita baca dalam Injil, banyak sekali Yesus melupakan dirinya sendiri. Di saat Yesus mengajak para murid untuk beristirahat, namun begitu banyak orang-orang datang
Dan Yesus berkata, mereka itu seperti para gembala yang para domba yang kehilangan gembala. Jadi Yesus selalu melihat penderitaan orang lain, kebutuhan orang lain sebagai sebuah sebagai sebuah tantangan untuk mencintai Allah. Maka sama, kita harus menjadi orang-orang yang punya keprihatinan pada gereja, gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada umat Allah, ingat, yang punya gereja itu bukan Romo, bukan. Romo itu kan cuma 3, 4, 5 tahun dipindahkan, berpindah. Yang punya gereja dan yang bisa menghidupi gereja adalah umat Allah. Maka keprihatinan umat terhadap gereja tidak bisa diserahkan begitu saja pada romonya. Romo, nih gereja ini situasinya sedang kacau, Romo. Ayo Romo mau bisa berbuat apa? Saya senang sekali mendengarkan sebuah pepatah. It's better to light a candle than to curse the darkness. Jadi kalau Anda itu sedih, Anda itu merasa prihatin dengan gereja Anda, pertanyaannya adalah apa? Apakah Anda adalah tipe-tipe orang yang mau menyalakan cahaya, atau hanya bisa curse the darkness, hanya bisa mengeluh, hanya bisa mengkritik? Let's become a people who know to light the candle. Jadi tidak hanya bahwa pelayanan itu adalah tanda cinta, saya semakin merasa jelas bahwa pelayanan itu adalah identitas pengikut Kristus. Lihat dalam Injil Yohanes 13:35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ya sih. Yesus tidak mengatakan kamu tuh pengikutku kalau kamu pakai salib loh. Apalagi ditato. Di badannya pakai salib. Itu pengikut Yesus. Nggak perlu pakai kayak gitu juga. Nggak bisa menjadi sebuah jaminan. Jadi jaminan yang penting, yang utama, yang tidak bisa disanggah lagi adalah apa? Engkau pengikutku kalau engkau saling mengasihi. So, apa artinya? Kalau saya berani melayani. Kalau saya berani hidup untuk orang lain. Untuk orang lain. Ingat, di dalam yang namanya cinta, itu orang akan memberikan yang terbaik pada yang dia cintai. Jadi kalau kita mencintai iman kita, kalau kita mencintai gereja kita, kita pun harus memberikan yang terbaik untuk gereja kita, gitu ya. Jadi tolong jangan, seringkali umat ini salah pandang gitu ya. Gereja itu dilihatnya sebagai supermarket atau warung yang menyediakan barang-barang yang menyenangkan bagi saya. Jadi akhirnya harus menuntut. Gereja harus melayani seperti ini, gereja harus memberikan yang terbaik, memberikan. Salah. Gereja adalah komunitas. Gereja itu menjadi baik, gereja itu menjadi hidup kalau kita terlibat di sana. Kalau kita memberikan yang terbaik kepada gereja sendiri. Mari kita lihat identitas itu pun rupanya dijelaskan oleh Yesus. Di dalam perikop di Injil Matius tentang kamu adalah garam dan terang dunia. Saya akan bacakan. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih, lihat, ini identitas.
kamu itu terang dunia. Jadi kalau kamu itu terang dunia, kamu itu dipanggil untuk menjadi terang, untuk menerangi. Terang itu tidak akan pernah ada gunanya kalau tidak memberikan manfaat supaya orang bisa melihat. Ingat tentang garam dan terang dunia. Yesus kan berbicara dalam konteks ini. Garam dan terang adalah dua esensi keberadaan yang selalu kita butuhkan. Makanan butuh garam. Orang bisa melihat karena ada terang, karena ada cahaya. Tanpa cahaya kita hanya bisa melihat hitam, gelap saja. Jadi, kalau Yesus berkata, kamu itu terang, kamu itu garam, berarti apa? Kau itu dipanggil untuk apa? Untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sewaktu saya mencoba untuk merenungkan perikop ini, ada permenungan dari seorang motivator yang memicu saya untuk melihat dengan indah juga, begitu ya, panggilan ini, identitas ini. Jadi kalau saya katakan ini identitas, berarti sesuatu yang harus ditunjukkan, gitu ya. Kan sama, saya juga identitasnya Katolik. Jadi kalau identitasnya Katolik itu ya kalau berdoa membuat tanda salib. Dimanapun berada, gitu ya. Kita memimpin doa di depan siapapun, ya identitas saya dengan melakukan tanda salib. Karena saya Katolik. Dan identitas saya adalah pada saat saya memasuki rumah baru, saya harus memberikan sakramentali pemberkatan rumah baru saya. Ini identitas saya untuk menunjukkan wujud iman saya, gitu. Identitas saya pada hari Minggu saya harus bersekutu di dalam perjamuan Ekaristi. Ini. Jadi identitas itu memperlihatkan hal-hal yang jelas. Harus ada sesuatu yang jelas. Sama tadi. Jadi identitas orang laki-laki itu suaranya tegas. Kalau identitas orang kudus tuh ngomongnya lembut. Pelan-pelan. Saya ngomongnya tidak lembut seperti Promo Anto tadi. Saya keras-keras. Karena saya belum menjadi orang kudus. Semoga tolong doakan untuk menjadi orang kudus gitu. Tapi kalau menjadi orang kudus secepat mungkin biasanya cepat dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Itu yang menyedihkannya gitu. Kan seringkali orang-orang baik cepat dipanggil oleh Tuhan. Nah, waktu saya merenungkan tentang garam dan terang dunia, ada beberapa gambaran yang menarik bagi saya. Pertama, inspirasi-inspirasi yang muncul adalah apa? Air terjun. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat air terjun, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kita langsung berkata, weh, seger banget ya. Wih, ini kehidupan. Wih, ini adalah sumber yang tidak pernah kering. Wah, ini adalah daya, kekuatan. Orang kalau melihat air terjun tuh, wow, keren gitu ya. Orang pasti mencari keindahan. Tidak mungkin orang mencari jalan-jalan ke tempat-tempat, cari situasi padang gurun gitu. Cari situasi yang jelek, lalu kita foto di sana. Nggak mungkin gitu. Orang itu selalu cari yang indah untuk foto di tempat itu. Kalau di tempat yang jelek, orang tidak mau foto. Kenapa? Karena sudah jelek dirinya gitu ya. Jadi kalau kita udah jelek, foto di tempat jelek, makin kelihatan jeleknya kita gitu. Tapi kita berfoto di tempat yang bagus supaya apa? Supaya orang tertarik untuk melihatnya. Wih, bagus banget ya. Padahal mereka bukan mengomentari kitanya gitu, mengomentari pemandangannya gitu. Tapi apa yang saya mau maksudkan air terjun ini, saya mau memperlihatkan apa? Inilah realitas kita. Ini hidup kita. Ini panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang mengundang datang. Kan tadi dikatakan, orang itu selalu mencari keindahan. Air terjun itu selalu membuat orang mau datang. Ya. Tapi kalau kering, panas, orang itu menghindari. Sama. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang apa? Yang membuat orang itu datang. Yang memberikan kesegaran.
Kita itu dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan yang meneguhkan, bukan menyakitkan. Jadi jangan pernah lupa kita ini pelayannya Tuhan. Jadi kalau pelayannya Tuhan, kita harus tahu ya, Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha pengampun. Maka kalau kita diangkat menjadi pelayan Tuhan, kita tidak diangkat untuk menjadi hakimnya Tuhan. Tolong lihat, kita tidak diangkat untuk menjadi hakimnya Tuhan. Maka tolong, jangan sampai para pelayan-pelayan itu lebih mudah menghakimi umat. Kamu tidak boleh begini, gak layak itu dengan Tuhan, gak benar itu, gitu ya. Tidak boleh kalau nyanyi itu, gak boleh buka mangapnya seperti itu, harus seperti ini, gak boleh menguap di dalam gereja, itu tidak sopan namanya, gitu. Itu tidak berkenan pada Tuhan. Ingat, gitu. Orang-orang yang banyak menjadi hakim, orang-orang yang banyak mengomentari, mengkritik, justru orang-orang ini yang banyak dihindari. Dan kalau demikian adanya, maka tidak akan ada orang mau tertarik masuk ke dalam pelayanan. Kenapa? Karena para pelayan pun tidak menjadi sebuah sosok air terjun, tidak menjadi sebuah sosok cahaya yang memberikan terang dan kehangatan. Tetapi justru sebaliknya, malah memberikan sakit, panas. Ini ide pertama yang ingin saya angkat. Bagaimana kita diajak untuk menjadi air terjun. Yang kedua, ide tentang identitas Kristiani memunculkan gambaran bergandengan tangan. Kalau kita melihat bergandengan tangan, kita melihat kebersamaan. Ada nilai kesatuan. Di dalam bergandengan tangan pun ada nilai kepedulian dan kesehatian. Jadi, lilin demi lilin, cahayanya kalau dipadukan akan menjadi terang sekali. Jadi memang di dalam karya pelayanan, kita tidak pernah bisa sendirian. Kita harus di dalam komunitas. Kita harus di dalam kebersamaan. Kita harus di dalam kerjasama. Jadi kerjasama itu bukan berarti, ingat, kerjasama itu bukan berarti, ya kita kerja di seksinya masing-masing ya. Kamu jalan, SOP-nya jelas, apalagi di Keuskupan Agung Jakarta ini kan, SOP-nya jelas, sudah lakukan saja gitu ya. Nanti tinggal laporan. Menurut saya, kok teamwork bukan seperti itu. Teamwork adalah apa? Memfasilitasi. Supaya apa? Supaya seksi-seksi lain pun hidup dan berkembang. Jadi seringkali saya prihatin kalau di dalam paroki ada seksi-seksi yang bersaing. Gitu ya. Yang bersaing, lalu tidak suka kalau seksi ini lebih menonjol. Wah, dia banyak banget kegiatannya. Wah, dia mah terlalu dekat, pengurusnya dekat banget dengan pastor parokinya, pasti didukung terus. Kita mah mau maju sedikit aja, udah langsung dipatahkan. You see, ingat, kita dipanggil to light a candle, not to curse the darkness. Kita bersama-sama kok. Jadi seksi demi seksi adalah apa? Adalah bagian dari gereja yang mau membangun pilar-pilar gereja supaya hidup, supaya maju. Ingat bahwa saya senang di Santa Helena ini kan ada kebingungan setelah bina iman anak, bina iman remaja, lalu setelah itu OMK. Wah, kok tidak ada jembatan ya gitu. Setelah itu mereka kabur. Bagaimana pusing anak-anak. Kalau di bina iman remaja ini sudah terlalu tua untuk masuk bina iman itu gitu. Lalu akhirnya ada beberapa umat yang berinisiatif, yuk kita buat Antioquia. Oke, ayo. Yuk kita buat OMK lingkungan-lingkungan. Oke, ayo gitu ya. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang harus dihidupkan.
Ingat bahwa di dalam gereja itu kelompok-kelompok basis inilah tempat di mana iman bisa berkembang. Jadi tidak bisa, jangan pernah puas dengan hidup beriman yang hanya hari Minggu store wajah saja kepada Tuhan gitu ya. Tidak. Bahwa iman itu harus berkembang lewat apa? Lewat persekutuan, komunitas-komunitas kecil. Maka ini yang harus dihidupkan. Ini yang membuat semangat iman umat semakin bertumbuh. Karena kalau cuma masuk ke dalam gereja, ingat khotbah pastor itu kan dibatasin, apalagi liturgi sekarang itu dari keuskupan jelas sekali. Ekaristi harus sesingkat-singkatnya namun tetap mempertahankan kekusyukan gitu ya. Itu berarti kan imam-imam tuh kalau khotbah ya memang harus dibatasin banget gitu, pas-pasan gitu. Bagaimana bisa menjamin katekisasi yang bisa bagus kepada umat kalau kita dibatasin. Nah, ini semua bisa dibantu lewat apa? Komunitas-komunitas, bergandengan tangan. Jadi sekali lagi, setiap seksi apapun, setiap komunitas apapun, kita hadir dipanggil bukan untuk bersaing. Kita bersama-sama membangun gereja kita, membangun umat kita. Bukan membuat orang lain terpesona pada diri kita, bukan. Ingat di dalam bacaan tadi bahwa hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka melihat terangmu dan mereka memuji Tuhan. Jadi sekali lagi kita berbuat baik di depan orang biar kemuliaan Allah yang terpancar, biar Allah yang dipuji. Ini gambaran ketiga yang muncul di dalam permenungan saya, tangga. Jadi kalau tangga itu kita punya ide naik, usaha, mendukung, dan akhirnya menolong. Jadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang baik itu pasti ada di atas. Ingat kalau kita mau melihat keindahan sebuah kota, kita tidak bisa berdiri di dalam kota itu gitu ya. Kita bisa melihat keindahan sebuah kota dari sebuah puncak gunung. Kita harus naik ke atas. Dan dari atas gunung kita bisa melihat seluruh alam di sekitar kita. Indah banget, indah. Jarang saya mendengar komentar orang yang sudah naik gunung langsung, ya cuma kayak gini gitu ya. Jarang banget ya. Kecuali anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya naik gunung gitu. Lalu dia cuma kayak gini doang, lihat di TV juga banyak gitu ya. Karena anak-anak cuma carinya gampangnya doang gitu. Mereka tidak bisa melihat kenikmatannya gitu. Tapi kalau bagi seseorang yang adventure gitu, melihat ke atas itu sesuatu yang indah. Jadi apa yang saya mau maksudkan bahwa untuk mencapai sebuah pertumbuhan itu harus ada usaha. Dan ingat bahwa di dalam sebuah perjalanan rohani kita tidak hanya mempertunjukkan kepada orang, nih kamu pakai ini supaya kamu bisa sampai hidup rohani. Nah, saya harus menopang mereka. Saya harus menolong mereka. Saya harus memegangi mereka. Jadi para pelayan ini memang ditunjuk oleh Allah untuk apa? Untuk menopang para beriman. Menopang para beriman. Ya memang saya harus berkorban gitu ya. Mengajak para beriman untuk sampai kepada hidup rohani yang lebih maju lagi, yang lebih maju lagi. Jadi kita bukan hanya menganjurkan orang, hayo gitu. Tidak, tapi kita pun menjadi orang yang mau berjalan bersama. Saya ingat bahwa Keuskupan Agung Jakarta ini sedang menggiatkan BKSY ya. Santo Yosef. Jadi tujuannya Bapak Uskup jelas sekali bahwa supaya orang-orang yang katakanlah punya ini bisa menolong orang-orang yang ekonominya di bawah. Lalu yang menarik adalah apa? Bahwa DPH diminta untuk menjadi contoh. Gitu ya. DPH duluan yang harus ikut, DPH duluan yang harus jalan gitu. Nanti dari DPH gerakan DPH ini akhirnya umat pun akan terbawa, akan ikut serta. Jadi ingat bahwa di dalam dunia pendidikan
kata-kata itu hanya menggerakkan sekian persen. Tetapi teladan itu banyak sekali pengaruhnya kepada orang. Menjadi penopang, menjadi penolong. Yang terakhir adalah apa? Ide jembatan. Dalam jembatan ini kita bisa melihat ada ide menyeberang, berpindah, dan berhubungan. Jadi di dalam pelayanan, kita harus membawa orang dari situasi di mana dia tidak baik, tidak terperhatikan, sampai kepada diperhatikan. Jangan berharap bahwa Romonya bisa memperhatikan 2.000, 4.000, atau 10.000 umatnya. Nggak mungkin. Nah, pelayan-pelayan inilah yang menjadi tangan kepanjangan Romo. Tangan kepanjangan pastoral. Tangan-tangan inilah yang bisa menolong umat menjadi sesuatu. Oh, saya tuh rupanya tidak dilupakan oleh gereja toh. Ini. Jadi, kita harus membangun jembatan. Membuat orang dari yang tidak diperhatikan, yang katakanlah yang jauh dari Tuhan, yang imannya kandas, menjadi bertumbuh di dalam hidup rohani dan katakanlah jasmani mereka. Saya senang sekali waktu pandemi 19, COVID-19 sedang naik-naiknya, lalu kita mengadakan pertemuan Zoom dan mendengarkan orang-orang yang kena COVID diisolasi satu keluarga, bersharing. Saya bahagia sekali bahwa banyak sekali umat berkata, saya berterima kasih kepada komunitas lingkungan Katolik kami. Pada saat saya isolasi mandiri, semua tetangga yang Katolik menelepon saya, mau makan apa? Ayo saya buatkan. Kamu kan nggak bisa keluar, kamu mau buat apa? Gitu. Dan setiap hari mereka menopang dengan makanan-makanan sehingga kami bisa sehat kembali. Jadi, tidak hanya itu. Bahkan mereka mengadakan doa rosario lingkungan dan menyebut teman-teman yang kena COVID. Itu menjadi peneguhan. Ini adalah jembatan gitu ya, yang membuat mereka merasa bahwa penderitaan mereka tidak sendirian. Mereka tidak ditinggalkan dalam menghadapi kesulitan. Maka kalau demikian, mari kita membuat sebuah kesimpulan awal. Kesimpulan pertama, bahwa seorang pelayan harus mempunyai apa? Mempunyai prinsip Christ center, berpusat pada Kristus. Jadi mata air pelayanan, mata air sukacita di dalam pelayanan, kebahagiaan dalam pelayanan tidak akan pernah berkurang pada saat kita berpusat pada sang sumber air kehidupan. Nanti saya akan perlihatkan lebih jelas lagi di dalam dekret yang ditulis dalam Konsili Vatikan II. Yang kedua, seorang pelayan selalu service oriented. Mengutamakan pelayanan. Mengutamakan apa? Pemberian diri. Mengutamakan apa? Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa buat? Jadi ingat bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi orang Samaria yang baik hati. Kalau ada penderitaan, apa yang bisa saya buat? Tolong selalu berpikir begini gitu ya. Bukan kalau saya melakukan sesuatu, kalau saya tidak melakukan sesuatu untuk orang itu, pasti orang itu sembuh, pasti orang itu baik. Betul kalau saya melakukan sesuatu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya tidak melakukan sesuatu, apa yang akan terjadi dengan diri saya? Bukan terhadap orang yang pelayanan, kepada diri saya. Jadi kalau saya tidak melakukan pelayanan, apa yang akan terjadi dengan diri saya? Saya jamin Anda akan menemukan hidup yang tanpa makna. Dan ingat, Ibu Teresa pernah berkata, the fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is love. The fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Kedamaian. Jadi, kalau kita lihat bahwa kalau saya tidak melakukan sesuatu pada orang yang sedang
membutuhkan itu, apa yang saya alami? Saya rupanya menjadi orang yang terikat dengan egoisme saya. Saya menjadi orang yang penuh ketakutan. Takut sakit lah, takut kekurangan lah, takut kehilangan waktu, takut tidak punya waktu untuk diri sendiri. Jadi di dalam pelayanan kita harus menjadi orang yang service oriented. Tidak punya ketakutan untuk kehilangan diri sendiri. Yang ketiga adalah apa? Primarily people oriented. Jadi kita harus mengedepankan orang yang dilayani. Mereka butuh apa, bukan kita punya apa, gitu ya. Jadi di dalam pelayanan itu kita harus melihat mereka butuh apa, gitu. Bukan, nih kita punya apa. Lah kalau kita punya apa lalu mereka tidak butuh, ya sama aja bohong, gitu. Itu berarti tidak menolong mereka, gitu. Tidak membuat mereka berpindah dari situasi yang tidak mampu menjadi mampu, bukan. Kita bisa memindahkan orang itu dari situasi, katakanlah, kekurangan, kehilangan iman pada Tuhan, merasa tidak dicintai, kepada pengalaman kasih, sukacita, damai. Kalau kita mengerti apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita punya. Apa yang jatuh? Yang terakhir adalah apa? Others related. Tadi, bergandengan tangan. Jadi dalam pelayanan, kita tidak bisa sendirian. Kita harus saling menopang. Kita harus saling menguatkan. Ingat, saya teringat sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah berkata, saya bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Kita bersama-sama bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi ini kebersamaan. Jadi mungkin jalan sendiri, kita bisa lebih jauh, betul. Tapi jalan bersama-sama, kita bisa lebih lama. Kita lebih bisa bertahan. Kenapa? Karena kita saling menopang. Syukur kepada Allah, saya pun senang sekali menjadi seorang imam. Saya bahagia. Saya tidak pernah ada penyesalan menjadi seorang imam. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang begitu baik. Orang-orang yang mendoakan saya. Memang kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang tidak puas dengan saya, yang tidak suka dengan saya. Banyak banget gitu ya. Lalu saya selalu berpikir, lah jangankan Eko, Yesus saja yang begitu baik, banyak yang tidak suka. Kalau Eko yang begitu hancur, banyak yang tidak suka, ya syukur kepada Allah gitu. Berarti itu benar gitu ya. Bahwa saya masih harus terus berkembang. Tetapi saya justru tidak mau menekankan kehidupan pada orang-orang yang tidak suka pada saya. Enggak. Saya justru mau menekankan bahwa ada orang-orang yang mendoakan saya. Orang-orang yang menopang saya. Orang-orang yang membuat saya kuat bertahan. Inilah pelayanan. Jadi pelayanan itu di dalam kebersamaan supaya kita bisa menjadi lebih tahan, lebih kuat. Kenapa kok demikian? Nanti kita bisa lihat di dalam perjalanan berikutnya. Apa kerikil pelayanan? Ya, jadi di dalam pelayanan tidak selamanya mulus. Seperti hidup Yesus pun sama kan, tidak selamanya mulus. Pengajarannya baik, sejahtera. Selalu ada godaan, selalu ada cobaan, selalu ada ujian. Sama di dalam pelayanan pun ada orang-orang tertentu yang motivasi pelayanannya tidak sama. Jadi ingat, dari dalam 29 pribadi yang melayani, belum tentu 29 pribadi ini punya motivasi untuk memuliakan Tuhan. Belum tentulah, gitu ya. Ada juga orang yang melayani ingin terpakai, ingin kelihatan, gitu. Supaya terpandang, supaya punya kedudukan. Bahkan ada juga orang yang melayani supaya punya keuntungan finansial, gitu. Bisa terjadi, bisa gitu. Karena saya juga pernah melihat di sebuah paroki, lucu banget gitu. Sebuah seksi membuat acara, lalu memohon dana supaya beli A, B, C, D. Dan memang pada saat acara itu terjadi,
ABCD ini ada gitu. Tapi setelah acara itu selesai, ABCD ini hilang. Ini kan propertinya gereja gitu ya, bukan menjadi properti dari orang-orang yang sudah membuat acara itu gitu. Sehingga tahun depan mau diadakan, beli lagi. What? Kok bisa gitu sih gitu ya. Jadi jangan apa namanya, memanfaatkan acara untuk apa? Untuk nanti setelah acara barang-barang ini menjadi milik kita loh. Bukan. Ini kan uang umat yang dipakai untuk pengadaan ini gitu. Ya, kita harus kembalikan kepada pelayanan di dalam umat ini. Lalu yang kedua juga bisa terjadi kita di dalam pelayanan kita menghadapi orang-orang yang kerja sendirian. Tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Bahkan mengatakan, selama ada orang itu saya tidak akan melayani. Saya ingat sekali, saya kan di rumah retret itu kan 25 tahun ya, hampir 25 tahun saya bekerja di rumah retret. Saya tugas di paroki baru 2 paroki saja. Memang jiwa saya ada di rumah retret, saya tidak punya jiwa di rumah paroki gitu. Bukan tidak happy saja saya di paroki. Apalagi di paroki lebih happy gitu. Di rumah retret itu datang dan pergi orangnya gitu. Sore datang, pagi-pagi siang datang, siang pulang, sore sudah datang lagi. Siang pulang, sore sudah datang lagi gitu. Dan full itu jalan. Kalau di paroki kan kadang-kadang bisa kipas-kipas sedikit gitu. Lalu apa namanya, waktu saya tugas di rumah retret ini, kadang-kadang saya melihat bahwa saya harus bekerja dengan tim. Tetapi toh ada orang-orang tertentu, bahkan imam-imam rekan-rekan saya yang kadang-kadang kita sudah diberitahu, ini loh yang harus dibuat, ini loh. Lalu mereka buat acara sendiri. Mereka buat tema sendiri gitu. Padahal kita sudah menentukan ini nanti perjalanannya ke sini. Sehingga pada saat re-evaluasi, anak-anak ngomong, loh kok nggak nyambung sih Pastor A dengan Pastor B? Ya ampun. Jadi perhatikan, ingat, pada saat kita bekerja sendirian, kita akhirnya apa? Mematahkan flow perjalanan dari pelayanan ini. Lalu juga di dalam pelayanan ada kerikil-kerikil lain. Kadang-kadang rekan pelayanan yang tidak melihat sesama sebagai penolong yang sepadan, tetapi menjadi pesaing tadi dikatakan. Semangat bersaing di dalam pelayanan. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu apa sih yang ditekankan di dalam pelayanan menurut Dekrit Konsili Vatikan II tentang kerasulan awam, yaitu Apostolic Cam Actuositatem. Ini kerasulan awam. Ada beberapa poin. Pertama, di dalam pendahuluan jelas banget dikatakan bahwa kaum awam dipanggil untuk merasul dengan sukarela dan penuh semangat. Ini sukarela. Tolong ya, kita tuh dipanggil untuk merasul dengan sukarela, bukan suka-sukanya saya. Itu beda gitu ya. Kalau kalau pelayanan itu suka-sukanya saya, ya kampret dong, tidak ada komitmen gitu ya. Gitu. Kalau mau, kalau sedang sulit, aduh susah, saya jangan ditugaskan. Itu saya suka sedih sekali. Jangan ditugaskan ya saya pada saat malam ini, karena malam Jumat Kliwon saya harus nyekar, saya harus memandikan keris gitu ya. Saya maaf hari ini saya nggak bisa ya, karena kucing saya sedang melahirkan, saya harus nungguin. Itu kucing yang saya cintai. Terlalu banyak alasan. Ingat, kita akan banyak sulit bekerja di dalam tim kalau orangnya terlalu banyak alasan. Jadi memang di sini apa artinya? Orang ini melayani bukan dengan sukarela, ini dengan suka-sukanya dia. Gitu ya. Jadi di sini apa artinya sukarela? Kita harus sadar bahwa di dalam gereja kita tidak ada bayaran, tidak ada bayaran. Bahkan tidak ada upah di surga. Romo Andre tidak bisa dalam khotbah, siapa yang semakin rajin melayani, upahmu besar di surga, pasti kau masuk kerajaan surga. Emangnya Romo Andre yang punya kerajaan surga?
Sorry, Tuhan. Gitu ya. Tidak ada jaminan. Jadi dengan sukarela itu berarti apa? Tanpa pamrih. Dengan penuh sukacita. Tanpa meminta bahwa orang itu berterima kasih atas pelayanan saya, bahkan mengakui pelayanan saya. Tidak. Saya tidak melayani atas dasar pengakuan. Nah, saya tadi melayani karena saya mencintai Tuhan. Maka memang beberapa anak OMK di paroki sini lebih senang melayani di gereja-gereja tetangga. Betul. Apalagi yang pinter-pinter musik yang lulusan UPH gitu. Di sini kan banyak orang Katolik yang lulusan UPH musik gitu. Pastor melayani di sana itu pastor dapat amplop, kita dapat amplop. Apalagi kalau pendetanya banyak amplop, wah kita ditambahin amplopnya gitu ya. Kata saya, nah lihat pulang ke gereja saya tidak dapat amplop, malah ngamplop pada orang-orang yang butuh bantuan gitu ya. Jadi perhatikan di sini sudah kita tidak dibayar, lihat harus dengan penuh semangat, dikatakan penuh semangat di dalam pendahuluan. Jadi artinya apa? Memang pelayanan itu kalau tidak dilandasi cinta, tidak akan ada semangat ini, gitu. Tidak akan ada sukarela ini. Di dalam poin tentang panggilan kerasulan awam dikatakan bahwa seorang rasul bertugas akhirnya dipanggil untuk apa? Menggarami sebanyak mungkin orang, menggarami. Sehingga seluruh umat itu terarah pada Kristus dan diselamatkan oleh Yesus. Nah ini, tugas seorang pelayan itu apa? Menggarami dan membawa orang pada Yesus, bukan menjadi penyelamat. Jadi tugas kita itu membawa orang pada Yesus. Jangan membuat orang terhalang pada Yesus. Gitu. Jadi tugas kita itu jangan sampai menjadi batu sandungan. Saya ingat sekali, saya tidak tahu sudah pernah berbicara atau belum, karena saya lihat wajah Ibu Marita ini, saya ingat pernah ketemu di mana? Oh, Oase Rohani Katolik ya Bu ya, kita pernah bersama-sama gitu ya. Tapi saya pernah berbicara di depan para prodiakon kalau tidak salah. Ada umat yang ngomong pada saya, Romo saya tidak mau menerima komuni dari prodiakon itu. Kenapa? Dia suka merokok. Itu kalau di hosti itu jadi baunya bau rokok gitu. Jadi bukan tubuh Kristus. Ini rokok Kristus gitu ya. Karena hosti prodiakon itu sebelum memberikan hosti dia merokok dulu dan tidak cuci tangan dulu, dia tidak bersih-bersih dahulu gitu. Lihat ini, menjadi batu sandungan. Jadi jangan sampai pelayanan ini menjadikan umat itu tidak mau mendekati Tuhan. Apalagi umat Katolik ini. Ingatlah, umat Katolik ini banyak umat penontonnya. Banyak komentatornya gitu ya. Jadi kita harus siap. Maka di situ pentingnya kita menjaga supaya tidak banyak salah fokus, gagal fokus gitu. Contoh salah satunya, kenapa kok lektor itu memakai alba, memakai jubah gitu ya? Sebetulnya kalau di dalam liturgi itu lektor itu datang memakai baju biasa. Tapi kan seringkali menjadi batu sandungan. Roknya lah yang terlalu pendek gitu ya. Dia nggak matching bajunya, jadi dikomentari umat. Jadi umat itu bukan sibuk mendengarkan firman Allah. Umat itu sibuk melihat kesalahan dari lektor ini gitu. Apa yang salah dari lektor ini? Apa yang nggak beres dari lektor ini? Akhirnya pesannya nggak nyampe gitu ya. Jadi di sini pentingnya di dalam pelayanan kita harus mengurangi hal-hal yang bisa mendistrak, merusak, gagal fokus dari umat untuk sampai pada message yang utamanya. Yaitu apa? Menghantar mereka kepada Kristus. Ibu Marita, nanti tolong saya diingatkan kalau tinggal 10 menit lagi ya. Saya suka kerasukan kalau ngomong. Iya, Romo. Hal berikutnya adalah apa? Ingat, kerasulan itu harus dijalankan dalam iman, harapan, dan cinta kasih.
Memang di dalam kerasulan kita puas banget kalau sudah melayani lalu orangnya bertobat, orangnya menjadi lebih baik. Aduh, setelah saya datang ya prodiakon, setelah ngajar, wah orang itu langsung bertobat, oh orang itu jadi baik. Saudaraku, ingat, seringkali apa yang kita tabur, kita mungkin tidak menuai, orang lain yang akan menuai. Jadi tugas kita adalah menabur dengan penuh iman. Melayani dengan penuh iman. Saya yakin suatu saat hidup iman mereka, hidup cinta mereka berkembang. Jadi inilah pelayanan. Jadi pelayanan dalam iman adalah pelayanan yang dilakukan dengan apa? Dengan kepercayaan bahwa apa yang saya lakukan akan digenapi oleh Allah, akan dituntaskan oleh Tuhan. Maka pelayanan yang seperti ini akan menjadi pelayanan yang penuh harapan. Dan pelayanan ini pun harus membawakan kasih. Ini hal yang tidak pernah yang tidak pernah hilang di dalam sebuah tindakan sebagai seorang beriman. Bahkan tidak pernah hilang dalam identitas kita, yaitu apa? Kasih ini. Karena itu Yakobus berkata, di antara ketiga-tiganya, kasihlah yang paling utama, gitu ya. Jadi kasih ini menjadi dasar kita dalam pelayanan, tetapi kasih ini pun adalah tindakan pelayanan itu sendiri. Gitu. Menarik di sini. Dan spiritualitas kerasulan awam semacam apa yang bisa kita wujudkan? Keberhasilan kerasulan awam, lihat, sangat tergantung bagaimana awam itu bersatu erat dengan Yesus. Jadi seorang pelayan tidak pernah boleh tidak punya waktu doa pribadi. Tolong, pelayan apapun, kita jangan pernah lupa bahwa kita harus intim dengan sang pelayan. Maka para bapak ibu mohon maaf ya, saya itu seringkali prihatin. Maaf prihatin. Ini keprihatinan saya. Kalau imam sedang misa kan tatib itu kan sibuk toh. Sibuk ngomong ini apalagi prokes ini ya, prokes ini. Banyak melihat, harus lihat ini apakah sesuai prokes atau tidak gitu ya. Banyak mengatur umat supaya tidak berkerumun, supaya menaati, supaya pakai masker, supaya pakai hand sanitizer. Saya suka sedih. Umat tata tertib ini akhirnya sibuk sendiri. Tidak ikut terlibat di dalam perayaan Ekaristi. Lalu mereka menyambut tubuh Kristus. Ya boleh-boleh saja sih, ya boleh karena dia ikutan Ekaristi. Tetapi apakah dia menangkap firman Allah? Jadi ingat bahwa di dalam perjamuan Ekaristi itu bukan semata-mata hosti kudus yang paling utama. Ada santapan firman yang diberikan di dalam liturgi sabda. Jadi kalau santapan firman ini pun tidak membuka hati dia, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan santapan rohani yang menjadi kekuatan, santapan jiwa dia. Maka hati-hati. Kalau Anda sebagai orang yang di dalam perayaan Ekaristi adalah orang, maaf, dalam tanda petik sibuk, hati-hati. Anda lama-lama akan mengalami kekeringan iman. Maka itulah sebabnya kenapa banyak sekali para pelayan yang pindah gereja. Banyak sekali para pelayan yang sebetulnya hidup dalam kekeringan iman. Kenapa? Karena waktunya hampir habis, Romo. Waktunya hampir habis, Romo. Oke, hampir habis tuh berapa menit, Bu? 5 ya? 5 menit lagi, Romo. Oke, siap. 5 menit lagi. Saya selesai. Kalau tidak selesai, matikan saja, saya langsung hilang kok saya tiba-tiba. Jadi, saya sangat prihatin
beberapa pelayan kekeringan iman karena apa? Karena tadi mereka lupa bahwa sakramen ini adalah tindakan Tuhan untuk kita. Jadi bagaimana tindakan Tuhan itu untuk kita bisa kita dapatkan kekuatannya kalau kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan diri. Kita tidak sungguh. Kita terlalu sibuk kadang-kadang dengan liturgi yang harus begini, sampai lupa terlibat masuk ke dalam sakramen itu sendiri. Itu yang sering saya harus ingatkan kepada para pelayan. Nah, sekarang nanti saya berikan bahannya ini, namun terakhir saya ingin masuk ke dalam tata tertib kerasulan awam. Terakhir, semua bentuk kerasulan gereja perlu sikap saling menghargai dan diselaraskan oleh hierarki. Di sini pentingnya bahwa di dalam kerasulan awam tadi saya mengingatkan setiap seksi bukanlah saingan. Mereka adalah tiang-tiang di dalam kehidupan menggereja. Maka saling menghargai dan ingat bahwa semua pelayanan apapun harus tunduk kepada hierarki. Bukan dalam kerangka kekuasaan semena-mena, bukan. Hierarki ini, pastor paroki bertugas untuk menyelaraskan setiap jalannya pelayanan ini. Maka di sini pentingnya bahwa para pelayan itu menjaga keselarasannya, menghormati apa yang dikatakan oleh pastor paroki. Sebagai penjaga kesatuan. Karena pastor paroki ini bukan penjaga kesewenang-wenangan, bukan. Pastor paroki ini penjaga keselarasan, kesatuan, supaya jalannya gereja, hidup menggereja itu sungguh benar-benar terjadi, tertopang. Dan saudaraku, akhirnya saya mau mengatakan setelah kita bisa melihat bagaimana spiritualitas pelayanan, bahwa pelayanan itu bukan sebuah pilihan. Pelayanan itu tidak bisa lihat sebagai berkat atau beban. Pelayanan itu adalah sebuah panggilan untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan di dalam pelayanan kita harus semakin bersukacita. Karena melalui pelayanan inilah kita semakin bisa menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Dan dengan pelayanan inilah berarti Allah mau memakai kita untuk kemuliaannya. Jadi pada saat Anda dipanggil untuk melayani Tuhan, saudaraku ingat, ini anugerah terindah dalam hidup Anda untuk kehidupan gereja Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pastor Eko. Puji Tuhan, indah sekali. Kita berikan reaction untuk Romo Eko. Ya, Bapak Ibu. Reaksinya dengan meninggalkan Zoom ini. Bagus sekali Romo. Iya. Kita menjadi pelayan Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku, begitu kata Yesus, tanda bahwa kita mencintai Tuhan. Kita harus menjadi orang yang punya keprihatinan terhadap gereja. Pelayanan adalah identitas pengikut Kristus, memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Kita menjadi terang dan garam dunia, di suatu tempat memberikan terang dan garam pada orang-orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk merasul dengan sukarela, tanpa pamrih, dengan sukacita, dilandasi oleh cinta, dengan iman, harapan, dan kasih. Ya, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan raise hand dan silakan buka mic-nya untuk mengajukan pertanyaan. Apakah ada Bapak Ibu? Oh, sudah jelas rupanya, Bu. Terpujilah Tuhan. Ya. Terpujilah Kristus Tuhan. Pujilah Tuhan ya Romo. Ya, lihat wajah-wajahnya kelihatannya semuanya sukacita.
Kecuali Romo Andre, berat, berbeban. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Romo Eko mengena di hati kita semua dan kita dapat menjadi pelayan-pelayan yang terbaik bagi gereja. Ya, Romo Eko, ini ada satu pertanyaan dari Stephen, wilayah Yoakim. Romo Eko, apakah lebih baik petugas talak tidak ikut menerima ekaristi ketika sedang bertugas? Bagaimana Romo Eko, petugas talak, apakah tidak mengikuti ekaristi sedang bertugas? Bukan tidak mengikuti ekaristi, tidak menyambut ekaristi sedang bertugas. Terima kasih Pak Stephen. Jadi jangan sampai. Sekali lagi ingat, saya mau mengatakan ini bukan mengatakan akhirnya jangan begitulah. Dalam pelayanan jangan selalu bereaksi frontal gitu. Jangan langsung bereaksi frontal. Saya ingat sekali di paroki sini pun sama gitu pelayan. Lalu ada komentar tentang di mimbar itu ribut gitu ya antara lektor. Jangan pakai bunganya ketinggian gitu. Ketinggian, lalu beberapa kali direndahkan, masih ketinggian gitu. Akhirnya seksi bunga mata, ya sudah, jangan dihias saja gitu ya. Petugas liturgi kok mutungan gitu ya. Ingat, di dalam petugas menjadi pelayan itu jangan mudah sakit hati. Karena akan banyak sakit hati di dalam pelayanan. Saya jamin akan banyak sakit hati dalam pelayanan. Maka jangan mudah sakit hati. Sama. Jadi jangan bereaksi langsung, oh kalau begitu jangan menyambut saja. Tidak. Saya hanya mau mengingatkan apa? Kalau begitu, kalau Anda tugas tata tertib, Anda harus tetap waspada. Waspada. Waspada apa? Oh, ingat saya sedang mengikuti perayaan Ekaristi. Memang saya sedang menjadi tata tertib. Jadi kalau menjadi tata tertib berarti apa? Saya harus waspada. Saya mengikuti Ekaristi. Saya taat. Gitu. Karena seringkali, mohon maaf ini. Karena saya kadang-kadang juga ikut duduk di tempat misa ngelihatin. Tata tertib udah beres, umat sudah beres, duduk rapi. Tata tertibnya malah sibuk sendiri gitu ya. Meributkan hal-hal yang tidak perlu diributkan. Kan nanti kalau umat ini ngaturnya gimana? Loh, itu tuh dibicarakan sebelum Ekaristi dong, gitu ya. Sebelum Ekaristi semuanya sudah beres, siapa yang tugas di sini, siapa yang ngomong di sini, nanti bagaimana, itu flow-nya harus dilakukan sebelum Ekaristi. Pada saat Ekaristi tidak ada diskusi lagi. Gitu ya. Pada saat Ekaristi kita mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi kalau Anda sudah melihat umat sudah duduk tenang, baik, ya sudah ikuti perayaan Ekaristi. Dan pada saat Anda mengikuti perayaan Ekaristi, maka Anda terlibat dalam perayaan Ekaristi itu, Anda akan mendapatkan buah untuk apa? Untuk hidup iman Anda. Gitu. Jadi itu jawaban saya, Pak Stephen. Thank you. Romo, Mas Stephen, belum menjawab Romo. Pak Stephen. Saya boleh bicara ya Bu Marita? Izin. Iya boleh Romo, boleh Pak Stephen. Gini Romo, Romo yang jangan sensitif bukan saya. Gini Romo, misalnya di masa COVID ini, itu kan ada tugas kita di gereja itu kan ada yang petugas screening dan sebagainya. Saya sebenarnya agak bingung dalam arti gini, ketika misa itu mulai berlangsung, petugas screening dan sebagainya, saya nggak ngerti semestinya gimana ya Romo, ini dalam konteks bertanya ya. Jadi petugas-petugas itu akhirnya dikerahkan masuk gitu loh Romo ke dalam gereja. Nah pertanyaan saya sebenarnya sederhana, itu buat pembakuan kan, apakah memang kita ini petugas kayak di lapangan talak misalnya kan, terus petugas screening, sebenarnya kan itu kalau mau ikut misa itu masih ada waktunya, tapi ketika di saat itu adalah statusnya mereka kan adalah petugas talak atau petugas screening misalnya. Nah kalau mereka meninggalkan tempat, terus kemudian ada umat datang lagi, nah siapa yang men-screening kan, itu pertanyaannya Romo. Bukan dalam konteks sensitif ya, ini dalam konteks mestinya yang benar itu mestinya bagaimana. Bisa jadi petugas ini karena dia tahu dia akan tugas jam 5 sore, dia akan ikut misa yang pagi gitu Romo. Pertanyaan saya sebenarnya itu. Oh, oke. Terima kasih Pak Stephen. Mohon maaf atas kesalahpahaman saya. Ampunilah aku orang berdosa ini.
Jadi lihat di sini rupanya beda dengan paroki kita ya. Jadi di paroki kita tuh talak tidak bertugas screening, screening itu yang bertugas satpam. Gitu. Jadi satpam yang screening semuanya, talak itu yang hanya ngatur di dalam gereja. Rupanya di paroki Don Bosco berbeda. Gitu. Jadi memang ya silahkan kembali kepada batin Anda. Gitu ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa saya tidak bisa, akhirnya harus screening di depan, dan saya tidak mengikuti perayaan Ekaristi nih, langsung lalu Anda lari gitu, lari ikut komuni gitu ya. Ya lihatlah hati Anda gitu ya. Apakah layak atau tidak? Boleh sih, boleh gitu, karena Anda sudah dibaptis, Anda sudah menerima komuni kudus, Anda mengikuti katakanlah sayup-sayup mendengarkan, lalu Anda lari untuk menyambut Ekaristi, tidak pantas gitu ya. Anda belum siap gitu, Anda tidak dalam keadaan pantasnya gitu. Kan ada istilah pantas dan ada boleh atau tidak. Boleh, tapi apakah pantas atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa tidak pantas, lalu oke lah, kalau gitu nanti saya akan misa lagi. Nah, it's okay gitu ya, it's okay. Sekali lagi saya mau memperlihatkan ini bukan dalam kerangka hukum, bukan. Tapi dalam kerangka untuk mencegah para pelayan itu menghadapi kekeringan rohani. Jangan sampai pelayan itu rohaninya kering gitu ya. Jadi jangan sampai pelayan itu tidak punya kehangatan dengan Tuhan, tidak punya intimitas dengan Allahnya. Jadi saya hanya lebih menekankan kepada pelayanannya, lupa pada hubungan batin yang dekat dengan Sang punya pelayanan itu sendiri. Semoga menjawab Pak Stephen. Terima kasih. Terima kasih Pak Stephen. Mudah-mudahan pertanyaan Pak Stephen sudah terjawab oleh Romo Eko. Romo, ada pertanyaan kedua dari chat Romo. Romo Eko, bagaimana cara kita menghadapi umat yang sensitif? Sensitifnya gimana ini maksudnya? Ya memang banyak, kadang-kadang memang ada umat yang bereaksi gitu ya. Ngomongnya tidak enak gitu, langsung gitu ya. Langsung, oh masa pelayan tidak boleh, masa ingat sekali bahwa apalagi dalam masa pandemi ini gitu, orang datang lalu lupa tidak daftar dulu pada bela rasa, lalu ingin datang, masa mau bertemu Tuhan aja dihalang-halangi gitu. Jadi mereka lupa bahwa aturan ini adalah untuk saling menjaga. Maka di sini pentingnya bahwa tata laksana, tata tertib untuk tetap rendah hati, ya. Untuk tetap rendah hati. Walaupun tadi tetap memperlihatkan protokol kesehatan, memperlihatkan protokol yang ada. Tapi kalau Bapak tanya kepada saya, ya saya sebagai Eko gitu ya, saya nanti disalahkan oleh Romo Andre juga tidak apa-apa karena saya kan beda tugasnya gitu ya. Saya kalau ketemu ada orang yang tidak daftar misa, lalu ingin misa sekali. Lalu saya lihat gereja kosong. Lalu di depan satpam, ini nggak boleh Romo, ini. Kan di situ juga ada peduli lindungin. Terus saya kadang-kadang berkata kepada satpam, sudah, oke. Kamu scan peduli lindungi, masuk ke dalam berdoa, misa, silahkan. Itu saya, emang ngaco saya ini, ngawur gitu ya. Tapi saya prihatin, ini kan orang udah mau ke gereja, datang jauh-jauh, apalagi dari tempat bukan stasi, lingkungan kita yang paling jauh itu 2 jam sebelumnya karena masuknya susah gitu ya. Udah sampai sini masih nggak boleh ke gereja gitu. Saya suka kasihan, suka nggak tega saya sendiri gitu, sebagai saya gitu ya. Nanti saya ngomong, kalau kamu dimarahin biar saya saja yang dimarahin, biar saya saja yang dipermalukan, kata saya, nggak apa-apa gitu. Yang penting orang ini sudah jauh-jauh mau ke gereja SD. Jadi memang sebagai tata tertib Anda harus memegang ketertiban yang ada gitu ya. Memang harus menjaga ketertiban. Tapi jangan sampai melukai. Walaupun mereka melukai kata-katanya kepada kita gitu. Terima kasih Ibu Marita. Ya, terima kasih Romo.
Pak Figus, silahkan Pak Figus bertanya dari Kaling Alfon. Ya. Selamat siang Romo Eko, selamat siang Bapak Ibu. Siang, Pak. Ya, saya mau bertanya gini, sebetulnya kan saya baru juga, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi rasa takut, Romo. Karena kan jujur aja saya masih baru, terus juga sebelum-sebelumnya juga ikut pelayanan juga tidak terlalu seaktif yang sekarang. Rasa takut itu seperti ya misalnya ya ketua lingkungan yang lalu kan memang ya istilahnya orang tua, pengalaman hidupnya, pengalaman imannya mungkin lebih layak, lebih banyak daripada saya. Ini yang saya takutkan, apakah saya akan tadi pantaskah ataukah saya bisa melayani umat lingkungan saya seperti ketua lingkungan yang sebelumnya. Itu sih, itu aja Romo. Terima kasih Pak Figus, bagus sekali pertanyaannya. Iya, ya. Betul. Saya juga Pak Figus, saya jadi ingat saya masuk Helena ini juga takut Pak Figus. Karena apa? Di Helena ini ada figur pastor yang hebat banget. Yang sangat dipuja-puji oleh umat sini. Dan pasturnya memang sudah meninggal. Biasakan puji-pujian yang membahana itu setelah meninggal. Dan memang baik sekali pasturnya. Dan apa yang terjadi setelah saya datang di sini, dibanding-bandingkan gitu ya. Pastor dulu ini kayak gini. Pastor dulu ini baik loh. Pastor dulu ini kayak gitu. Betul Pak Figus. Saya langsung jadi seperti kecil sekali. Blow on. Saya sudah blow on. Jadi tolol. Nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi saya akhirnya menjadi aduh ya gitu. Nah, disinilah pentingnya Pak Figus sebuah spiritualitas tadi. Sebuah spiritualitas. Jadi hidup kita harus dihidupi oleh spiritualitas. Dan tadi dikatakan di dalam dekrit tadi bahwa pelayanan dalam kerasulan hanya bisa berhasil kalau kita menetap dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus. Kalau Pak Figus misalnya, saya ingin membahagiakan umat lingkungan saya ingin membuat umat lingkungan ini merasa sukacita semuanya, aktif, kompak semuanya. Capek Pak Figus. Capek. Apalagi Anda jadi sibuk sendiri, capek sendiri, mati sendiri. Jadi di sini pentingnya apa? Pentingnya bahwa saya di dalam pelayanan, pertama-tama saya harus membangun apa? Membangun relasi dahulu dengan yang saya layani, dengan umat saya. Jadi pada saat saya membangun kedekatan dengan umat saya, dengan umat yang ada di lingkungan saya, itu pun sudah menjadi sebuah perhatian yang indah bagi mereka. Lalu pada saat kita tahu umat saya itu ada masalahnya ini apa, lalu kita ngomong dalam doa, di dalam WA group saja, kita langsung ngomong sebagai ketua lingkungan, ayo dong, keluarga ini sedang sakit loh, kita doakan ya malam hari ini untuk keluarga ini, mari kita bersama-sama berdoa. Itu sudah menjadikan apa tadi? Light a candle, menyalakan api. Jadi memang seorang ketua lingkungan, Kaling itu adalah bertugas apa? Mengkoordinir dan tahu mana umat yang sedang berkebutuhan, mana umat yang sedang perlu diperhatikan, situasinya seperti apa. Ini Kaling. Kaling harus mengerti. Sehingga Kaling ini menjadi jembatan kepada seksi ataupun kepada imam gitu ya. Sehingga pada saat imam bertanya, Pak, bagaimana ada sesuatu yang saya bisa bantu? Oh, pastor, ini butuh dikunjungin. Nah, Kaling menjadi perantara ini. Jadi pada saat Anda pada saat Anda sudah bisa membuat ikatan bonding dengan warga lingkungan Anda, itu pun sudah menjadi sesuatu yang cukup baik, Pak, gitu ya. Tapi kalau kita punya mimpi untuk menghidupkan, lalu kompak bersama-sama, kalau itu menjadi target utamanya, saya yakin Bapak akan sampai kepada putus asa gitu ya.
Dan tolong di dalam setiap pertemuan lingkungan pun kita harus menghargai berapapun yang hadir. Jadi kita tidak boleh harus menghargai idealitas. Kita harus menghargai realitas. Kalau adanya ini dan yang aktifnya sekian, ya sudah, syukuri. Yang lain ini yang tidak aktif, jangan kita doakan semoga mereka cepat dipanggil oleh Tuhan. Ya jangan gitu ya. Jadi doakanlah mereka, kita tetap mendoakan mereka, mengingat mereka di dalam doa kita, karena mereka komunitas kita, karena mereka keluarga kita. Gitu. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Figus. Terima kasih Pak Figus. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Pak Figus, mudah-mudahan jawaban Romo Eko sudah memuaskan. Saya ada pertanyaan lagi dari chat Romo. Siap. Romo Eko izin bertanya, kalau dalam pelayanan tiba-tiba kami merasakan kering, apa saran dari Romo yang harus kami lakukan? Ya, memang yang menarik adalah apa pada saat kita merasa kekeringan, kita harus kembali kepada sumber gitu ya. Ingat dalam Injil Yohanes gitu. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Jadi kalau kita ranting kering harus kembali lagi kepada apa pokok anggur itu. Jadi bagus sekali kalau Anda pernah mengalami kekeringan dan sadar gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, rekoleksilah gitu ya. Tapi memang sulit sekali kalau rekoleksi seperti ini gitu ya. Rekoleksi seperti ini akhirnya kita hanya berbicara tentang pengetahuan. Kan kalau rekoleksi yang sesungguhnya kita harus mengalami Tuhan. Di dalam keheningan, kita merenung, kita berbicara dengan Tuhan, kita bersharing, ada begitu banyak acara yang menyegarkan spirit kita, yang menyegarkan cinta kita. Gitu. Para imam pun setiap tahun sekali harus mengadakan retret tahunan. Sama, para pelayan pun harus mengadakan retret. Gitu. Supaya apa? Supaya hidup spiritualitas kita tetap terjaga. Atau Anda pun bisa melakukan saat teduh sendiri. Ada baiknya sebelum tidur, Anda melakukan 10-15 menit meditasi. Merenungkan, apa yang sudah saya lakukan hari ini? Hal-hal apa yang menyakitkan saudara-saudara saya? Berapa banyak berkat yang sudah saya taburkan hari ini? Gitu ya. Setelah saya melakukan refleksi itu, saya akan tutup hari ini dengan syukur Tuhan. Jadi, supaya orang tidak kekeringan, orang harus belajar punya apa? Saat teduh sendiri. Gitu. Apalagi baik sekali sebagai seorang beriman, saat teduh itu dipicu renungannya oleh bacaan. Gitu. Entah bacaan hari yang bersangkutan, ataupun bacaan yang Anda tentukan secara pribadi oleh bacaan kitab suci. Saya yakin rutinitas ini akan membentuk pola hidup Anda. Saya ingat pada saat saya khotbah, waktu saya menyiapkan khotbah, bagaimana sih supaya orang tidak banyak digoda oleh iblis? Orang tidak banyak digoda oleh iblis kalau hidupnya terpola dengan baik. Kalau orang hidupnya disiplin gitu ya. Kalau orang punya pola hidup yang disiplin, maka godaan akan berkurang gitu ya. Kalau orang hidupnya terserah aja nanti gimana nanti saja, pasti banyak godaan. Mau doa aja, doa enggak ya? Doa dulu enggak ya? Enggak Mau baca kitab suci enggak ya? Mau baca kitab suci enggak ya? Mau melayani suami saya atau nonton drama Korea terusin ya? Nah itu. Kalau kita tidak punya disiplin di dalam kehidupan, akan banyak godaan. Tapi kalau kita tahu waktunya, saya harus berdoa, saya harus bangun, saya harus berdoa pagi, saya harus bacaan kitab suci, saya harus saat teduh. Ini sudah menjadi pola. Roh jahat sudah tahu, Anda adalah orang yang kuat. Anda tidak akan bisa digoda. Gitu. Karena sudah terbentuk hidup rohaninya. Terima kasih. Semoga menjawab. Terima kasih Romo Eko. Bapak Roni, semoga Bapak Roni
pertanyaannya sudah terjawab oleh Romo Eko ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Masih adakah pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Mumpung Romo Eko masih di sini nih. Nanti kalau Romo Eko sudah pergi, sudah meninggalkan kita, mau Tetap tanya. ada di Helena. Iya, jauh Romo. Copi mau tanya dong, boleh ya? Boleh Copi, silakan. Izin nanya Romo Eko. Mari, Pertama-tama terima Bu. kasih. Begini kan dari pemaparan Romo Eko, kita sudah mendapatkan banyak bahwa untuk pribadi kita sendiri harus begini, dan juga ada doa pribadi. Nah, untuk menambah ya, kadang-kadang kan kita kan dalam saat pandemi ini kan interaksi pribadi itu sangat berkurang. Saat ini kita lebih banyak di online. Ketua-ketua lingkungan juga jarang ketemu dengan umatnya. Bahkan kami di sini DPP pun jarang bertemu, hampir tidak pernah bertemu buka secara langsung ya, rekoleksi pun online, rapat pun online. Jadi kan saya sendiri merasa bahwa interaksi antar kami itu sangat berkurang, apalagi ini DPP baru dilantik, cukup banyak dari kami yang masih belum saling kenal. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua yang saya mau tanyakan, apakah ada saran dari Romo Eko, apakah ada apa yang kami harus ikutin, misalnya ikut CAP, ikut kursus kitab suci, atau apapun untuk paling enggak tetap menghidupkan kami punya apa ya, dalam hal iman. Apakah ada hal-hal lain selain dipaparkan itu yang bisa membantu kami untuk tetap bisa dalam perjalanan kami itu tidak kering, ada sesuatu yang kami tetap dapat, ada pencerahan, ada recharge terus gitu, karena kayak rekoleksi ini kan kami hanya setahun sekali ya, dan ini sangat minimalis ya. Jadi mungkin ada saran-saran dari Romo Eko apa yang dari pelayan gereja yang di DPP ini, apa ada hal-hal yang kami bisa secara pribadi upgrade lah gitu. Demi begitu, Pastor. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Marita, kita doa malaikat Tuhan dahulu. Silahkan. Romo, silahkan. Marilah kita teman-teman, kita berdoa dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Maria penolong umat Kristiani, doakanlah kami.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Marita. Terima kasih Ibu Sofia atas pertanyaannya. Jadi memang mengingatkan kepada kita semua bahwa perkembangan iman, perkembangan rohani itu tidak bisa berjalan otomatis. Nggak bisa. Sama seperti orang menikah, setelah mendapatkan sakramen perkawinan, tidak bisa dia otomatis tumbuh menjadi pribadi yang mengenal istrinya, melayani istrinya, bisa menjadi seorang bapak yang baik. Tidak ada otomatisasi di dalam sebuah perkembangan. Harus ada sebuah tindakan, ada sebuah usaha. Jadi usaha itu diperlukan pada saat orang sadar. Maka ingat, penderitaan itu penting. Karena penderitaan itu memberikan kesadaran pada kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan diri saya. Sama. Jadi kenapa kok saya menjadi orang yang emosional? Kenapa kok saya menjadi orang yang mudah takut, mudah gelisah? Berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan hidup batin saya. Kenapa kok saya tidak bisa damai, sukacita? Berarti ada sesuatu. Nah, saya yang harus mengerti. Maka memang perkembangan rohani itu harus diawali dari kesadaran pribadi. Lalu yang kedua adalah pentingnya komunitas-komunitas kecil. Jadi, kita tidak akan bisa berkembang dalam komunitas besar, massal, nggak bisa. Gereja Don Bosco, nggak bisa. Karena apa? Anonim, gitu. Karena tidak bisa mengenal, gitu. Beda kalau di dalam lingkungan, entah itu lingkungan teritorial yang ada di dalam gereja kita. Wilayah, lalu lingkungan. Kalau lingkungan itu kan langsung menyatu. Saya ingat, waktu kita ngasih undangan kepada umat Helena, rupanya tidak ditanggepin. Tetapi akhirnya kita ganti trik. Oh oke, kita buat pertemuan lingkungan-lingkungan saja. Dan apa yang terjadi? Lebih gayeng, lebih tertarik. Kan salah satunya kita tahu bahwa setelah gereja dibuka, banyak umat yang masih takut ke gereja. Lalu saya mencoba membuat trik, yaitu apa? Saya undang umat lingkungan atau wilayah ke gereja untuk misa, misalnya pelindung wilayah tersebut. Yuk kita misa satu wilayah atau satu lingkungan itu. Dan apa yang terjadi? Orang yang tidak ke gereja malah jadi ke gereja. Karena ada orang-orang yang dikenal di situ. Jadi apa yang saya mau katakan, memang penting sekali kita punya komunitas kecil yang bisa menumbuhkan iman kita. Maka lihat di gereja itu kaya banget komunitasnya. Ada Marriage Encounter, ada Antioquia, ada Choice, ada tadi CAP, kursus evangelisasi pribadi, ada Emmaus Journey, ada KPKS, ada Persekutuan Doa, ada Legio Maria, ada CFC, Couple for Christ, dan seterusnya. Jadi kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang membuat orang at home. At home dengan kelompok yang kecil. Karena di dalam kelompok kecil ini ada sharing iman, ada sharing penderitaan, ada sharing doa, bahkan ada sharing materi satu dengan yang lain. Bahkan di dalam kelompok itu pun kadang-kadang ada orang yang merasa lebih bersaudara, lebih akrab daripada saudara kandung sendiri. That's good, it's okay. Gitu ya. Jadi memang butuh sekali bahwa hidup iman kita ini dikembangkan di dalam komunitas-komunitas tadi yang ada di dalam gereja. Bagus sekali bahwa kita terpaut pada salah satu komunitas. Dan juga tentunya kepada lingkungan teritorial yang kita ada. Karena jangan lupa, kalau ada masalah tetap lingkungan teritorial yang menolong kita gitu. Jangan tinggalkan gitu. Jadi jangan sampai kita asik, di sebuah kelompok gitu ya. Tapi kita nggak mau tahu dengan lingkungan teritorial kita. Ya nggak bisa seperti itu gitu. Karena lingkungan teritorial yang akan bergerak cepat kalau ada sesuatu untuk hidup Anda gitu. Dan untuk hal besar memang seperti tadi gitu ya. Jadi mungkin di dalam seksi-seksi juga
butuh pertemuan, bukan hanya membahas membahas tentang program kerja, prokar gitu ya, tetapi juga kita belajar untuk bersama-sama pendalaman rohani. Kita bersama-sama di dalam seksi-seksi kita, apalagi seksi-seksi ini baru, yuk saling mengenal. Saling mengenal. Berapa anaknya, jangan tanya berapa istrinya, karena itu bukan pertanyaan yang valid gitu, udah jelas. Harus jujur, pasti ngomong satu gitu. Jujur ngomong satu, nggak tahu aslinya berapa gitu ya. Tapi apa pekerjaannya, bagaimana perkembangan hidup rohaninya, ngomong, ini makin terbuka, makin mengerti. Dan di sini kita butuh fasilitator yang bisa mengerti. Bu, ngomongnya, karena kalau orang sudah diberi waktu ngomong, seringkali lupa berhentinya gitu. Di sini karena sharing itu seringkali kebablasan gitu, nggak ada remnya. Di sini fasilitator, oke, cukup. Kayak tadi saya, kan waktu kerasukan setan, Ibu Marita langsung ngomong, Romo, setannya sudah kepanjangan, pendekin dikit, 5 menit lagi, lalu baru saya ngomong pelanin lagi, lembut. Jadi di sini. Jadi kita mendengarkan. Memang karena keterbatasan ya secara virtual juga enggak apa-apa gitu ya. Secara virtual. Jangan ingat ya. Tuhan itu maha agung. Tuhan itu maha dahsyat. Ibu. Tuhan itu maha hebat. Saya kaget sekali. Waktu saya harus mendoakan orang pakai handphone lewat video call. Orang itu ingin pengurapan minyak suci. Lalu saya tidak bisa ke rumah sakit karena COVID orang itu. Lalu dibukakan handphone. Saya berdoa, sungguh berdoa untuk orang itu. Lalu saya berkati dia. Dan apa yang terjadi 17 hari kemudian dia sembuh. Dan dia mengatakan, Romo, pada saat itu saya sebetulnya sudah putus asa. Saya sudah tidak mau, sudah berserah pada Tuhan. Tapi pada saat didoakan, saya merasa dikuatkan. Saya merasa dihidupkan semangat hidup saya. Saya langsung ngomong, oh edan ya. Berarti Tuhan itu bisa berkarya lewat media sosial juga gitu ya. Walaupun kita melihat layar, tapi ingat rahmat Tuhan bisa menembus layar ini. Terima kasih Ibu Sofia, semoga menjawab. Terima kasih Copi. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu, silakan raise hand jika masih ada atau ada yang mau bertanya. Jangan tanya aja Bu, sharing juga boleh Bu. Iya, yang mau sharing juga boleh Bapak Ibu. Iya, betul. Perhatikan sharingnya, silahkan. Saya mau sharing ya. Ini kalau yang atas sudah sharing kita harus dengarkan. Mari, hambamu mendengarkan. Iya, ada 2 hal. Yang pertama tentang kerikil-kerikil pelayanan itu, saya mau konfirmasi bahwa memang rekan sepelayanan itu sangat penting, ya. Mereka itu sungguh-sungguh menjadi penolong, dan saya selalu beruntung selama saya melayani di paroki ini, rekan-rekan saya itu selalu mendukung, karena kita nggak mungkin sendirian ya. Kalau di paroki kan nggak seperti di biara, kita banyak konfrater, di sini kita ketemu yang ini juga, maka kalau kita mendapatkan suatu konfrater, rekan pelayanan yang sangat mendukung, yang nggak melihat kita sebagai ya kalau Pak tadi kan Romo bilang saingan lah, cari popularitas, enggak ya. Tapi mereka sungguh-sungguh mendukung kalau kita kayak bete, kita lagi butuh hiburan, itu mereka ada dan itu sangat sangat baik untuk kita. Jadi saya mau menghimbau juga untuk rekan-rekan yang di DPP ini untuk tidak berjuang sendirian, cari teman, cari rekan-rekan sepelayanan di pengurus ya, menjalin relasi yang baik supaya bisa melakukan pelayanan itu dengan sukacita, dengan kegembiraan, karena kan kalau bersama-sama itu biasanya lebih menyenangkan ya daripada sendiri. Meskipun ada juga orang-orang tipe single fighter yang bisa hanya kerja sendiri, tapi tetap
apa namanya, menjalin suatu relasi yang baik itu saya pikir sangat membantu. Kalau bukan untuk orang itu yang single fighter, at least untuk mereka yang lainnya. Terus yang kedua, saya mau sharing juga bahwa seringkali dalam pelayanan itu memang tadi Romo juga bilang nggak usah menekankan sebagai beban atau berkat, bahwa pelayanan itu adalah suatu panggilan yang sudah satu paket ketika kita sudah memutuskan untuk mau mengikuti Tuhan, mau dibaptis, itu sudah satu paket. Tapi seringkali Tuhan memberikan kita juga penghiburan, memberikan kita juga kayak kekuatan. Misalnya dalam pelayanan itu kita bisa melihat, tadi di-sharingkan Romo sendiri ya, bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu kuat. Saya sendiri juga pernah mengalami itu ketika saya memberikan perminyakan untuk, bukan perminyakan, doa. Saya hanya hadir karena ada pastor lain yang bersama dengan saya yang memberikan perminyakan kepada orang itu yang bukan Katolik sebenarnya, dia Kristen, tapi dia sudah mengalami suatu perjuangan hidup yang luar biasa. Dan di akhir hayatnya sebelum meninggal, sebelum rekan saya pastor ini memberikan sakramen, beri perminyakan lah, bukan sakramen karena bukan Katolik, bagaimana dia menit-menit sebelum dia meninggal dunia atau hari ya, karena setelah itu 2 hari kemudian dia meninggal, tapi dia mengalami kekecewaan besar pada Tuhan. Ya, dia kecewa benar, kecewa sekali karena apa yang dia usahakan, dia yakinkan Tuhan pasti menyembuhkan segala macam itu, kelihatannya tidak ada tanda-tanda Tuhan kayak mendengarkan atau bahkan memberikan terang untuk dia bisa sembuh. Jadi dia bilang dia marah waktu itu dengan hadir kami 2 pastor. Dia marah dan dia bilang kalau memang Tuhan itu tidak memberikan pengharapan, ya sudah, untuk apa lama-lama. Dia bilang begitu, lama-lama saya seperti ini, saya kan juga mau sembuh supaya anak saya itu bisa saya dampingin. Karena dia punya anak juga cancer, masih muda. Jadi dia sedih luar biasa. Kami semua sedih, saya juga sedih. Tapi ketika pastor kan saya mendoakan dengan minyak Kristen punya ya, minyak pengurapan atau apa. Tapi kita berdoa secara Katolik, dia tiba-tiba berubah, dia tiba-tiba dia menangis dan dia merasakan kembali kasih Tuhan gitu loh dalam penderitaan itu. Dan di sana saya melihat kuasa Tuhan. Saya melihat bagaimana orang itu bisa tergerak hatinya, orang bisa berubah ya dari kecewa berat, marah sekali dia. Tapi kemudian bisa tiba-tiba dalam sakit yang luar biasa itu, dia menangis dan minta maaf, minta ampun. Padahal dia tidak seiman dengan kita, ya. Jadi kadang-kadang dalam pelayanan kalau kita hati terbuka, kadang-kadang kita bisa melihat pengalaman iman orang dan kita bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umat yang kita layani itu. Ya, itu sharing dari saya tentang bagaimana pelayanan itu juga dengan caranya sendiri Tuhan bisa membuat kita berkembang, berakar dalam iman kita. Gitu Romo. Terima kasih Romo Andre. Bagus banget. Saya tertarik dengan yang dikatakan oleh Romo Andre tadi. Bahwa rupanya setelah saya memberikan pelayanan, orang yang saya layanin itu pun menguatkan iman saya, meneguhkan iman saya, betul gitu. Dan disinilah kita harus terbuka pada karya Allah gitu. Jadi seorang pelayan harus selalu terbuka pada karya Tuhan. Maka dari itu tadi pentingnya sebuah relasi dengan Tuhan yang menjadi dasar utama di dalam pelayanan. Dan yang kedua tentang hidup bersama. Benar bahwa Agustinus berkata, puasa dan pantang yang paling berat bukanlah puasa tidak makan dan minum. Puasa dan pantang yang paling berat adalah hidup bersama dengan orang yang tidak cocok dengan saya. Jadi itu yang paling susah gitu ya.
jangan pernah lupa bahwa orang yang sulit di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, dihadirkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menguji kesetiaan pelayanan kita. Terima kasih Romo Andre atas sharingnya. Syukur kepada Allah, Romo Andre selalu hidup bersama dengan orang yang cocok, pastor yang cocok. Silakan Ibu Marita, apakah ada pertanyaan lain? Terima kasih Romo Andre, terima kasih Romo Eko. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun yang mau sharing? Kelihatannya wajah-wajah sudah penuh kepuasan, Bu, dan kelaparan. Iya, sudah pada lapar Romo. Mari Romo, Bapak Ibu, kita buka kamera kita foto bersama dulu dengan Romo Eko. Siap. Dengan gaya ya, pakai gaya yang santai, yang ceria. Yuk, 1, 2, 3. Lembar kedua. Tetap stay ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lembar ketiga. Waduh. 1, 2, 3. Lembar keempat. Ini pakai handphone ya? 1, 2, 3. Ya. Oke, Bu Marita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Romo Eko atas sama-sama Bu Marita. Terima kasih Romo Andre, Romo Anto, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo Eko. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan beristirahat